Halo teman-teman, inilah yang akan terjadi ketika seseorang memutuskan untuk menyerang Angkatan Laut Amerika Serikat. Pada tanggal 6 Januari 2025, sebuah kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat sedang beroperasi di Laut Merah ketika tiba-tiba radar mereka mendeteksi beberapa kontak yang bergerak cepat. Dengan hanya beberapa detik untuk bereaksi, para pelaut Amerika terpaksa mengambil langkah cepat untuk menghadapi ancaman ini. Apa yang terjadi selanjutnya menjadi alasan kuat mengapa tidak seharusnya mengganggu kekuatan militer yang besar. Pada pukul 17.40 waktu setempat, kapal perusak rudal berpemandu USS Gravely berjarak sekitar 32 km dari kapal induk ketika sistem radar mendeteksi tanda-tanda peringatan. Dalam waktu 2 detik, sistem komando dan keputusan USS Gravely melakukan sekitar 20 juta kalkulasi dan mencapai satu kesimpulan: 2 rudal telah diluncurkan menuju mereka. Setelah mengonfirmasi ancaman tersebut, USS Gravely membunyikan alarm dan menghubungi markas umum. Para pelaut segera bergegas ke stasiun pertempuran. Kapal perusak tersebut memberitahu kapal induk untuk segera menghindar dan menyalakan 2 mesin cadangannya. Dalam waktu sekitar 90 detik, USS Gravely akan memiliki kekuatan penuh, melaju ke arah kapal induk dengan kecepatan 30 knot. Namun, dalam situasi seperti ini, setiap detik sangat menentukan antara keberhasilan dan kegagalan. Dari sudut pandang peperangan elektronik, para analis segera mengonfirmasi bahwa sinyal yang diterima berasal dari 2 rudal Charlie 802. Rudal ini, yang merupakan senjata anti kapal favorit Houthi, memiliki jangkauan sekitar 240 km. Meskipun berkecepatan subsonik, sekitar 980 km per jam, setiap rudal dilengkapi dengan hulu ledak penembus baja seberat 165 kg. Fitur seskimming pada Charlie 802 memungkinkan rudal ini terbang rendah, hanya beberapa kaki di atas permukaan air, untuk menghindari deteksi radar. Dalam jarak sekitar 240 km, rudal-rudal tersebut akan berada di dalam jangkauan sistem pertahanan rudal SM-2 kapal dalam hitungan detik. Rudal SM-2, yang merupakan singkatan dari Standard Missile 2, adalah tulang punggung pertahanan udara Angkatan Laut. Rudal ini mampu mencapai kecepatan Mach 35 dan memiliki jangkauan maksimum sekitar 170 km. Dalam situasi kritis ini, USS Gravely baru saja meluncurkan 2 rudal SM-2 Block 3 Alpha ke arah Charlie 802. Meskipun varian ini merupakan model yang lebih tua dan kurang canggih, ia dirancang untuk menghadapi ancaman yang lebih lambat. Namun, setiap rudal memiliki potensi berbahaya jika mengenai targetnya. Setelah menembakkan salvo pertamanya, radar Gravely mendeteksi puing-puing besar dari rudal yang telah dihancurkan. Untuk memastikan tidak ada ancaman yang tersisa, kapal tersebut meluncurkan 2 rudal lagi ke arah sisa puing-puing tersebut. Pada pukul 17.57, radar menunjukkan bahwa semua ancaman telah berhasil diatasi pada jarak aman, sekitar 120 km. Namun, kru tidak sempat merayakan keberhasilan ini. Pada pukul 18, radar mendeteksi 4 kontak baru yang jauh lebih lambat dan lebih kecil dibandingkan Charlie 802 yang sebelumnya. Setelah menganalisis emisi sinyal, kru menentukan bahwa ini adalah 4 drone serang Shahed 136 yang mendekat dengan kecepatan maksimum 185 km per jam. Meskipun membawa hulu ledak seberat 22 kg, kerusakan yang ditimbulkan oleh drone ini tidak cukup untuk menenggelamkan kapal yang mereka targetkan. Kapten kapal memutuskan untuk tidak menggunakan rudal yang mahal untuk menghadapi drone-drone ini. Mengeluarkan rudal senilai $3 juta untuk menghancurkan pesawat nirawak yang hanya berharga $5.000 bukanlah keputusan yang bijaksana. Sebagai gantinya, dia mempersiapkan langkah alternatif untuk melindungi kapal. Saat drone-drone itu mendekat dalam jarak 16 km, Kapten membuka senjata rahasianya. Dengan memutar buritan kapal untuk menghadap ke arah drone, dia tidak melakukannya sebagai tindakan pembangkangan atau melarikan diri, melainkan untuk mengaktifkan sistem senjata jarak dekat yang dikenal sebagai SEWIS. Sistem ini biasanya digunakan sebagai upaya terakhir dalam pertempuran rudal, tetapi juga efektif untuk menghancurkan pesawat nirawak, helikopter, dan kontak permukaan lainnya. Begitu radar SEWIS mulai melacak drone-drone tersebut dan mengembangkan solusi kontrol tembakan, semua mata tertuju pada layar saat drone-drone itu mendekati jarak 4,8 km. Kapten memerintahkan pelepasan baterai, dan drone-drone tersebut segera bertemu dengan dinding timah yang dihasilkan oleh sistem SEWIS. Senjata ini mampu menembakkan peluru 20 mm dengan kecepatan antara 3.000 hingga 4.500 peluru per menit.
Setelah terlibat dengan satu pesawat nirawak, hanya dibutuhkan beberapa milidetik untuk menghancurkan yang lain, lebih cepat daripada reaksi manusia untuk menyadari kehadiran ancaman. Dalam waktu singkat, keempat drone kini hanya menjadi puing-puing yang mengapung di permukaan air. Dengan konfirmasi keberhasilan tembakan, USS Gravely memberitahu kapal induk bahwa mereka dapat mundur. Meskipun kelompok Houthi mengklaim telah mengenai USS Truman, rekaman yang dirilis tidak menunjukkan sesuatu yang mencolok saat pesawat lepas landas dan mendarat. Meskipun tidak ada kerusakan yang terlihat, Amerika Serikat kini memiliki bukti nyata untuk mengingatkan Houthi tentang konsekuensi dari tindakan mereka. Namun, mengidentifikasi sumber rudal dan drone ini bukanlah tugas yang mudah. Yaman, yang telah dilanda perang selama lebih dari 1 dekade, dipenuhi dengan berbagai individu yang membawa senjata. Sulit untuk membedakan antara pejuang pemberontak, pasukan pemerintah, dan tentara Saudi. Dalam menghadapi situasi ini, Amerika Serikat mengandalkan teknologi canggih untuk meningkatkan posisi mereka. Satelit-satelit yang digunakan bukan hanya untuk GPS dan komunikasi global, tetapi juga memiliki tujuan strategis yang lebih dalam. Dengan memanfaatkan gambar satelit, analisis dapat dilakukan untuk mengidentifikasi aktivitas di lapangan. Meskipun tampak seperti gambar sederhana, area yang berwarna biru, ungu, atau hitam menunjukkan wilayah dingin. Di luar beberapa pusat populasi besar, sebagian besar daerah tersebut sangat sejuk di malam hari karena sifat gurun dan kurangnya infrastruktur. Apapun yang berbeda di area dingin ini akan menonjol seperti jempol yang sakit, dan inilah yang terjadi di lapangan. Setiap aktivitas yang mencurigakan dapat menjadi petunjuk berharga bagi intelijen Amerika Serikat. Dalam situasi yang rumit ini, keberhasilan misi bergantung pada kecermatan analisis dan kemampuan untuk mengidentifikasi ancaman di tengah kekacauan yang ada. Satelit yang dibekali dengan pencitraan termal canggih dari Badan Geospasial Nasional dan Badan Intelijen Pertahanan mampu mendeteksi perbedaan suhu hingga 27 derajat Fahrenheit di wilayah sekitar Saada dan Sanaa. Perbedaan suhu yang mencolok ini menjadi indikasi klasik adanya aktivitas bawah tanah, sebuah ciri khas dari kelompok Houthi yang sering menyimpan senjata di lokasi-lokasi tersembunyi. Namun, Amerika tidak bisa begitu saja menghapus area tersebut hanya berdasarkan satu gambar termal. Disinilah dua pesawat intelijen berperan penting, MQ-9 Reaper dan RC-135. Kedua pesawat ini digunakan untuk misi ISR, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance. Meskipun Reaper bisa dipersenjatai dengan berbagai senjata, untuk misi ini yang dimulai pada tanggal 7 Januari, pesawat tersebut fokus untuk mengonfirmasi area yang ditunjukkan oleh satelit. Selama misi 27 jam, MQ-9 Reaper terbang di atas target dan mengambil gambar. Foto-foto yang dihasilkan menunjukkan dengan jelas rangkaian pintu masuk dan terowongan bunker bawah tanah, yang teridentifikasi dari ketinggian 15 meter. Sementara itu, 30 personel yang mengoperasikan RC-135 menggunakan peralatan pengumpulan sinyal canggih untuk mendukung analisis tersebut, mengumpulkan komunikasi dari Houthi mengenai lokasi dua fasilitas penyimpanan rudal yang kini terpasang dengan kuat. Sekitar pukul 2 waktu setempat pada tanggal 8 Januari, USS Truman, USS Gravely, dan USS Carney bersiap untuk melakukan serangan yang bisa digambarkan sebagai simfoni kematian. F-18 Super Hornet meluncur dari dek USS Truman, sementara awak kedua kapal perusak menyelesaikan rencana peluncuran rudal Tomahawk mereka. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, kedua fasilitas penyimpanan akan dihancurkan oleh rudal Tomahawk beberapa menit sebelum membuka jalan bagi bunker boosters untuk menembus lebih dalam. Dengan kecepatan sekitar 965 km per jam, F-18 membutuhkan waktu 30 menit untuk menempuh jarak 482 km ke target. Tomahawk, yang terbang dengan kecepatan sekitar 885 km per jam, akan tiba sekitar 3 menit setelah F-18. Tepat pukul 25 pagi, Gravely dan Carney meluncurkan rentetan 6 Tomahawk, masing-masing ditembakkan dengan interval 12 detik. Rudal-rudal ini mengikuti rute yang telah ditentukan dalam perpustakaan misi yang diklasifikasikan, yang dirancang oleh para perencana di markas. Titik jalan ini mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk ketinggian medan, jangkauan radar musuh, dan kondisi lingkungan. Ketika Tomahawk terbang, ketinggiannya terus berubah berkat teknologi yang disebut TURCOM, singkatan dari Terrain Contour Matching. Teknologi ini memungkinkan Tomahawk untuk menghindari rintangan seperti pegunungan dengan menggunakan altimeter internal yang mampu mengukur jarak ke tanah secara real-time,
menjaga ketinggian rudal tetap antara 50 hingga 80 meter di atas permukaan. Dengan jangkauan operasional sekitar 1.852 km, rudal ini mampu menavigasi medan yang kompleks. Namun, untuk memastikan akurasi, alat lain bernama Digital Scan Matching Area Correlation (DMAC) juga berperan. Sistem ini memungkinkan gambar satelit dari area di sepanjang jalur penerbangan Tomahawk untuk diunggah ke perpustakaan misi. Saat rudal bergerak, ia terus-menerus mengambil gambar dan membandingkannya dengan data dalam perpustakaan misi. Jika ada kecocokan, rudal dapat memastikan bahwa ia berada di jalurnya. Dengan cara ini, pencipta DMAC berhasil meningkatkan akurasi rudal hingga 90%, sebuah pencapaian yang luar biasa. Pada malam yang ditentukan, tepat pukul 2.38, Tomahawk menghantam bunker dengan kekuatan dahsyat, melepaskan hampir 453 kg bahan peledak dalam setiap serangan. Dalam hitungan menit, pintu masuk bunker terbakar dan mengeluarkan asap, memberikan sinyal kepada pilot F-18 untuk melakukan serangan penutup. Ketika F-18 meluncur, dua bendungan J terpasang di bawah setiap sayap, sementara di dekat badan pesawat bagian depan terdapat POD silinder yang disebut ASQ-228. POD ini berfungsi sebagai penunjuk laser, memandu senjata ke target. Dengan memancarkan sinar laser terarah, POD ini memungkinkan bom GBU untuk diarahkan langsung ke sasaran. Selain itu, POD ini juga dapat memberikan koordinat GPS kepada pilot, memastikan akurasi lebih tinggi saat melepaskan senjata. Setelah mengunci target, pilot melepaskan bom dan menyaksikan dengan cermat bagaimana POD penembak jitu membimbing mereka tepat ke lubang yang dibuat oleh Tomahawk. Serangan ini dilakukan dengan presisi tinggi, meskipun angka korban Houthi tidak diungkapkan secara resmi. Namun, diketahui bahwa serangan tersebut menciptakan dua kawah besar di lokasi penyimpanan senjata. Ledakan yang terjadi menimbulkan setidaknya 10 ledakan sekunder, akibat sekitar 30 hingga 50 rudal jelajah Houthi yang meledak. Meskipun serangan ini menghentikan aktivitas Houthi untuk sekitar 6 minggu, ini menjadi pengingat yang jelas bahwa kelompok tersebut tidak seharusnya mengganggu kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.